Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan project based learning mata kuliah data mining 2 untuk judul analisis dinamika e-commerce di negara Brazil untuk keunggulan bisnis menggunakan talent. Dengan anggota kelompok yaitu Rizky Aziz, Mina Alfarikati, Rahmat Istifaroni, Ahmad Adib, Melekel Alexander, dan Fitrian Hanif. Selanjutnya untuk chapter 1, Talent adalah perusahaan perangkat lunak yang didirikan pada tahun 2005 oleh Bertrand Biard dan Fabrice Bonan. Mereka menyediakan solusi integrasi data dan ETL, Extract, Transform, Load. Talent memiliki 2 edisi, yaitu Community Edition yang gratis dan sumber terbuka, dan Enterprise Edition yang berbayar dengan fitur tambahan dan dukungan pelanggan lebih mendalam. Enterprise Edition cocok untuk perusahaan besar dengan kebutuhan bisnis kompleks, sementara Community Edition dapat menjadi pilihan bagi pengguna yang mencari solusi yang lebih ringan atau sedang menjalankan proyek kecil. Talent secara umum menyediakan berbagai fitur untuk integrasi data ETL dan manajemen siklus hidup data. Berikut adalah beberapa fitur kunci dalam platform Talent. Yang pertama, antarmuka pengguna grafis, desain grafis untuk mengatur alur kerja ETL. Kedua, pengguna komponen visual untuk mengkonfigurasi sumber data, transformasi, dan tujuan. Untuk yang B, manajemen proyek dan metadata. Manajemen metadata yang efisien untuk mendokumentasikan dan melacak sumber data. Kemudian proyek dan pengolahan versi untuk kolaborasi tim. Yang ketiga, transformasi data. Berbagai transformasi data untuk pembersihan, penggabungan, normalisasi, dan manipulasi data lainnya. Operasi matematika dan fungsi statistik. Untuk yang keempat, dukungan sumber data yang luas, yaitu integrasi dengan berbagai sumber data termasuk data relasional, file text, file XML, web service, dan sumber data lainnya. Pemrosesan big data, integrasi dengan ekosistem big data seperti Hadoop dan Spark, dukungan untuk pemrosesan dan analisis data skala besar. Kemudian konektivitas code, dukungan untuk platform tools seperti AWS, Azure, dan Google Cloud Platform. Kemudian integrasi dengan layanan untuk penyimpanan dan analisis data. Yang G, manajemen keamanan untuk pengaturan keamanan dan otorisasi akses. Kemudian integrasi dengan solusi keamanan eksternal. Untuk yang How, pemantauan dan pelaporan. Alat pemantauan dan pelaporan kinerja, kemudian logging dan pelacakan aktivitas ETL. Yang I, skalabilitas, yaitu skalabilitas yang baik untuk menangani volume data yang besar, kemudian proses data secara paralel untuk meningkatkan kinerja. Yang J, dukungan untuk integrasi aplikasi. Integrasi dengan aplikasi bisnis dan layanan web, kemudian dukungan untuk protokol dan format umum. Yang K, manajemen siklus hidup data. Manajemen siklus hidup data menyeluruh termasuk pengembangan, uji, dan implementasi. Kemudian yang ini pemulihan berencana, fasilitas pemulihan berencana untuk melindungi data dan alur kerja dari kegagalan sistem. Untuk yang N, penggunaan kode terbuka atau open source, yaitu Talent Open Studio merupakan versi sumber data terbuka yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis. Kemudian yang N, dukungan komunitas, yaitu komunitas pengguna yang aktif untuk pelayanan jawaban dan berbagai pengalaman. Pada Talent tidak semua produknya open source, terutama pada produk Stitch. Piercing terbagi menjadi 3, yaitu standar dengan harga mulai dari $100 per bulan, advance dimulai dari dengan harga $1.250 per bulan, dan premium dengan harga mulai dari $2.500 per bulan. Talent dapat diakses melalui website ini. Selanjutnya chapter 2, silakan. Ya, baik, akan saya lanjutkan untuk chapter 2, yaitu Purpose Data Warehouse Using Talent. Jadi, untuk penggunaan talent ini itu dapat membantu kita untuk menjalankan proses extract, transform, and load atau ETL. Pada tahap ekstraksi data, talent mampu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti JSON, XML, delimited, dan format lainnya. Selain itu, dalam tahap transformasi,
Berbagai operasi dapat dilakukan termasuk filter data, pengurutan data, agregasi data, konversi tipe data, pemisahan data, normalisasi, denormalisasi, pemetaan dengan filter, pemetaan dengan join, dan pemetaan dengan transformasi. Melalui proses ekstraksi yang fleksibel, Talent memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari berbagai format dapat diolah dengan mudah. Sedangkan pada tahap transformasi, berbagai operasi kompleks seperti normalisasi dan denormalisasi dapat dilakukan untuk memastikan integritas dan relevansi data. Software ini juga memberikan keleluasan dalam mengonversi jenis data, memisahkan informasi, dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Oke, next bisa di scroll down. Untuk keunggulan dari Talent sendiri tidak hanya terbatas pada fungsi ETL, melainkan juga mencakup pembuatan koneksi dengan database MySQL dan integrasi dengan Looker untuk visualisasi dashboard. Tidak hanya sampai di situ, Talent juga menawarkan kompatibilitas dengan Looker sebagai solusi visualisasi dashboard. Integrasi ini memungkinkan tim proyek untuk dengan mudah mengelola dan menyajikan informasi secara visual, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap data yang telah diolah. Chapter 3 mungkin bisa dilanjutkan. Oke, untuk selanjutnya itu step by step using a talent. Yang pertama itu downloading download talent ini dapat di-download di link tersebut. Link yang pertama mengisi data diri saat ingin mendownload. Setelah itu nanti akses downloadnya akan dikirim melalui email yang terdaftar pada saat mendaftar. Setelah itu, setelah mendownload, dilakukan dengan instalasi. Seperti biasa yaitu next, terus accept the agreement, habis itu next lagi, dan menunggu saat instalasi. Saat instalasi selesai, klik finish, lalu membuka aplikasi Talent. Pilih accept, habis itu membuat project baru, lalu klik finish. Talent siap digunakan. Nah, pada ETL proses ini, OLTP-nya atau disingkatan dari Online Transacting Process yang merupakan suatu sistem komputer yang dirancang untuk mendukung dan mengolah transaksi bisnis secara langsung dan real time. Talent adalah platform integrasi data yang mendukung sebagai kebutuhan pengolahan data, termasuk pemrosesan transaksi online. Talent menyediakan sejumlah komponen dan fungsionalitas untuk mendesain, mengelola, dan menjalankan proses integrasi data. Dalam konteks Talent, pengguna dapat membuat job atau alur kerja yang mencakup langkah-langkah untuk mengakses, memanipulasi, menyimpan dalam sistem OLTP. Dan untuk OLAP-nya, OLAP adalah singkatan dari Online Analytic Processing, yang merupakan pendekatan untuk memproses data yang memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis kompleks dan multidimensional. OLAP fokus pada kemampuan analisis dan pemahaman data yang mendalam. Berbeda dengan OLTP yang terutama menangani transaksi dan operasi sehari-hari. Oke, lanjut ke chapter 4, implementation of case study using talent. Yang pertama yang dilakukan itu adalah karena kita konteksnya adalah Brazil, data setnya adalah Brazil e-commerce, berarti kita membuat database baru di MySQL bernama Brazil e-commerce. Lalu kita import datasetnya satu persatu. Setelah itu, karena dataset yang diimport itu namanya masih masih belum sesuai, kita sesuaikan dulu dengan dataset asli. Setelah itu kita inisiasi key value dan indeks pada tiap table CRD pada database yang sudah terupload. Lalu melakukan proses online transaction atau processing OLTP pada MySQL. Nah, yang pertama kita membuat alter table. Di sini alter table itu nanti
kita ada kolom create sama update. Nanti tipenya itu adalah date time. Lalu kita membuat update table. Kita isinya untuk di awal kita set di awal itu pada tahun 1970 dengan tanggal bulan 1 dan tanggal 1. Lalu kita membuat trigger. Nah, bisa lanjut di 4,3. Selanjutnya kita masuk ke membuat staging area dan melakukan ekstrak. Pertama-tama kita membuka talent, kemudian membuat project baru dengan nama staging area. Setelah talent sudah terbuka, kemudian kita dapat membuka metadata pada tab di sebelah kiri pada repository, lalu kita klik kanan pada DB connection dan pilih create connection. Berikan nama pada koneksi yang ingin kita gunakan, kemudian klik next. Pada step ini sesuai dengan aturan di bawah, namun pada bagian database dapat diganti sesuai database yang ada. Sebelum melakukan atau mau klik finish, kita harus melakukan tes koneksi terlebih dahulu untuk mengecek database tersebut. Next. Kemudian pada repository, klik kanan dan pilih create job untuk membuat job dengan nama staging process. Selanjutnya ada melakukan proses online analytical processing atau OLAP. Yang pertama-tama membuat database kosong bernama Brazil e-commerce DWH seperti yang sudah sebelumnya menggunakan Brazil e-commerce. Kemudian kita harus membuat tabel dimensi dari database. Yang pertama ada dim review. Selanjutnya ada dim customer dengan hasil output yang dengan bukti output yang ada kalau tabel dimensi ini sudah terbuat. Kemudian ada dim geolocation. Ada dim payment. Dan juga ada dim products. Ada juga dim item. Yang terakhir adalah membuat tabel fakta. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di share screen. Selanjutnya adalah melakukan proses transform atau staging pada Talent Open Studio. Pertama-tama kita membuat koneksi dari Talent ke MySQL, lalu mengkoneksikan ke database sumber seperti yang ada pada gambar. Kemudian koneksi ke database dimensi. Selanjutnya pada bagian B kita membuat skemanya pada Talent Studio. Dan di sini telah ditunjukkan kalau hasilnya itu sudah sukses. Ini merupakan hasil skema-skema yang sudah sukses dibuat pada Talent. Kemudian kita membuat transformasi dan staging area menuju database DWH. Yang pertama kita melakukan transformasi table customer pada Talent.
Kemudian membuat relasi antar field pada tabel customer. Dan berikut merupakan hasil transformasi dari tabel customer. Selanjutnya kita melakukan transformasi table payments order. Seperti sebelumnya kita bukan tiap field pada table tersebut. Dan terakhir merupakan hasil dari transformasi table order payments. Untuk selanjutnya sama melakukan transformasi pada table order items. Dan prosesnya membuat desain dan kemudian membuat relasi tiap fields dan terakhir menunjukkan hasil dari transformasi hal tersebut, proses tersebut. Berikut merupakan proses transformasi dari tabel order review. Kemudian melakukan proses yang sama terhadap tabel products, itu melakukan transformasi dan proses yang sama seperti tabel-tabel sebelumnya. Ini juga kita melakukan transformasi pada table geolocation, membuat desain dan menyambungkan tiap fields, membuat relasi tiap fields dan juga menghasilkan transformasi. Terakhir, kita melakukan transformasi pada table fact order. Berikut merupakan desainnya. Dan kemudian kita membuat relasi dari tiap fields yang akan digunakan pada tabel. Dan berikut merupakan hasil dari transformasi tabel fact order. Selanjutnya itu ada proses analytics. Yang pertama yaitu ada hasil analisis tanggal dan status. Dengan hasil yang paling banyak adalah delivered. Selanjutnya itu ada order status. Hasil analisis order status adalah terjadi peningkatan order status pada 20 Januari 2017 hingga 26 Juli 2018. Selanjutnya, kesimpulan. Melalui analisis e-commerce di Brasil dengan talent dan star skema, kita temukan elemen kunci untuk keunggulan bisnis. Pendekatan ini dengan struktur tabel fakta dan dimensi terhubung memberikan dasar kuat untuk memahami operasi bisnis e-commerce di Brazil dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis status pesanan dan timestamp menghasilkan output mendalam tentang kinerja proses pesanan. Grafik persebaran status pesanan terhadap waktu memvisualisasikan perubahan status, memberikan wawasan tren pelaksanaan pesanan. Pendekatan ini tidak hanya memahami operasi bisnis e-commerce, tetapi juga menyediakan alat efektif untuk pengambilan keputusan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.